Shalom, salam sadis, salam merah, merah lagi ya. Market dikocok lagi, dikocok-kocok marketnya, dikocok-kocok. Ada banyak plankton yang pada mabok lagi, disorong atas lalu dibanting bawah. Banyak plankton yang pada kena mental lagi, pusing-pusing. Pala pusing, dompet kita masuk angin, ya kan? Santai ya, hibur dikit lah ya. Kalau lagi market gitu, kemarin tiba-tiba disorong ke 24.400, cepet langsung dibanting lagi. Aduh, nah saya bilang begitu apa, cuan TP. Saya untung kemarin saya pikir ontologi, aduh, kecepatan TP kali dapat 10% waktu itu kenceng disorong ke atas ya. Nggak taunya baliknya ya bersyukur untung gua udah TP gitu. Kalau nggak TP udah nggak cuan lagi gitu, malah minus ya. Ya itulah, kadang market gitu kita nggak ada yang pernah tahu. Ya syukuri berapa rezeki yang ada ya. Jadi hari ini saya buat video market cap di 1,119 1.119 billion ya, 306 juta. Volume tapi tinggi loh, volume 71 billion. Banyak yang serok barang juga dam ini gitu ya, koreksi ini. BTC dominance di 40%. Sekarang saya buat video BTC di 23.442. Ethereum 1850 ya, sedikit hijau karena tadi dia nutupnya di 23.300 something gitu ya. Ya berharap sih ya ini cukup sampai di sini. Dia nutupnya di 23.350 something kalau nggak salah tadi ya. Berharap di sini dia coba rebound balik ke trend lainnya, andai kata bisa ya. Kita lihat yang jelasnya dia udah keluar dari trend lainnya. Ini sedikit kita hati-hati kondisi market gini ya. Kalau saya sih wait and see dulu buat yang nggak ini ya. Saya pribadi saya tadi pagi ada serok sedikit koin cicil gitu, tapi buat yang misalnya nggak siap nanti market ke bawah lagi, yang mending wait and see gitu ya. Tapi kalau ada yang siap ya, Anda mau cicil masih ada harapan dia akan coba. Kalau saya perkirakan mungkin dia akan coba masuk ke trend lain lagi, mungkin paling nggak dia coba lagi ya kan. Tapi andai kata dia cuma sampai di 23.800 something gitu ya, itu mungkin akan ke bawah lagi, siap-siap ke bawah gitu. Tapi andai kata dia bisa masuk balik ke trend line ya, andai kata dia gantung nyantol aja di trend line dalam berapa hari ini, spesial di hari Minggu weekly nutup, karena dia weekly nutup juga hitungan daily chartnya juga di situ. Andai kata dia bisa masuk balik di 24 ribuan ya, atau dia nyantol dan nempel lah di 39.000 misalnya 900 something gitu ya, itu masih ada harapan gitu ya kan. Ya, kita lihat lah ini bukan nggak mungkin dia rebound, masih bisa aja. Apa ini seperti yang saya bilang, mungkin di sini levelnya mereka serok, mereka udah main-mainin koin micin, koin memcoin, udah dapat sedikit. Para spesial yang sering main gitu itu pause Ethereum ya. Mungkin setelah itu nanti baru mereka pump Ethereum lagi. Jadi andai kata, saya rasa tren masih ke atas karena kita berharap. Memang daily-nya jelek sekali, close ya, udah berapa hari seperti kita bilang. Tapi weekly-nya tuh masih ada satu harapan buat kita. Jadi andai kata dia, maka saya bilang kita lihat di minggu tuh nutupnya, weekly-nya andai kata bisa masuk balik ke trend line ya, barengan kalau dia weekly dia masuk trend line, otomatis daily-nya bisa masuk. Jadi mungkin ini dalam berapa hari ini Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, di antara 3 hari ini andai kata dia sideways, dia coba nanjak gitu ya. Dia coba nanjak-nanjak main di kisaran sampai 23
800, 900, andai kata dia tiba-tiba nutup bisa ke 24, who knows ya, kadang kita nggak bisa nebak mainan Bandar kan. Tapi istilah kalau Bandar masih mau mainkan tren ke atas, para paus masih mau main ke atas, ya kan? Karena begini, waktu ini Ethereum merge ini masih sebulan kurang 3 hari doang kan, bulan depan September tanggal 15 merge-nya gitu ya. Jadi otomatis lu Ethereum mau nanjak juga paling nggak BTC juga harus ikut naik, induknya harus naik dulu, walaupun induk naik kayak kemarin itu BTC naik 6%, Ethereum sampai 20-an% gitu ya kan. Jadi kan begitu. Dan ini masih banyak yang takut dam-dam gimana ya. Kalau secara ini penurunannya merahnya dalam 24 jam itu ya 2, sekian% gitu ya. Ethereum juga 3%-an dropnya ya, BTC 2,7% ya kan. Jadi mudah-mudahan benar-benar kalau masih mau dimainkan sama paus, saya rasa di range ini 23.300 udah di sini dia pelan-pelan dia mainkan rebound. Tapi andai kata seperti itu, skenario andai kata dia nggak kuat, memang power buyer udah nggak kuat atau memang mau di setel ke bawah lagi, ya berarti di kisaran 23.700, 23.800 nggak kuat nanjak ke bawah lagi, ya siap-siap ini pasang parasut ke pertama. Kalau kita lihat range-nya ke 22.700 ya, kalau dia ke bawah 22.700 nggak bisa nahan juga, berarti next levelnya di sekitar 21.900 sampai 22.000. Nah di situ dia punya ini ya, kalau skenario ke bawahnya. Tapi andai kata dalam berapa hari ini, mungkin dia hari ini dia merah begitu-gitu aja, saya rasa di kisaran $2.300 mungkin dia turun naik 23.300 something sampai ke 23.500-an mungkin ke bawah begitu-gitu mungkin. Sementara mungkin ya sideways gitu buat mereka yang mau serok akumulasi lagi mungkin ya, itu kemungkinan ya kan. Ya kita lihatlah dalam berapa hari ini yang penentuan sekali bagi saya mungkin di weekly-nya. Di situ weekly-nya nutup, daily-nya nutup juga, hitungan daily ya, hari Senin pagi masuk, minggu berarti daily minggu sama daily weekly ya kan. Di situ andai kata bisa masuk balik ke trend line, berarti masih ada harapan dicoba sorong ke atas lagi seperti yang banyak sih yang kalau yang masih tren, mereka masih percaya akan ke 28.000, 30.000 gitu ya. Sebenarnya masih ini positif sih, cuma ya ininya timingnya aja, waktunya gitu ya. Jadi kita lihat aja market, nggak usah terlalu pusing. Jadi kemarin rupanya Bandar kali tahu ya hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, bentar aja dia sorong Panjat Pinang naik ke atas. Rupanya yang beruntung dapat hadiah, yang nggak beruntung terprosot lagi merah ya kan. Ternyata hari kemerdekaan bendera kita merah putih, yang ditampilkan market merah kemarin semua merah, stock market juga merah ya semalam. Sekarang ini tadi saya cek juga pagi, Asia market juga masih pada merah gitu ya. Precious metal juga merah, stock marketnya Nikkei, Hang Seng, S&P 200 juga pada merah. Dolar masih menguat kemarin juga, ini apa juga karena dolar. Jadi ada yang bilang karena Fed meeting, sebelum Fed meeting market udah kena banting. Pertama lebih make sense itu karena UK CPI yang terlalu tinggi 10,1 ya. Habis pengumuman awalnya kan nanjak kencang, kurang dari 40 menit habis CPI keluar itu baru kena banting gitu ya. Yang mainan Bandar lah ya, biasa kita udah tahu. Jadi itu selanjutnya dia turun dari 24 langsung drastis dia turun saat itu sampai ke 23.600-an gitu ya.
Nah, malamnya buka market baru sedikit lagi ke bawah ya, turun dari market ambruk yang karena efek dari FOMC ya, turun sekitar 300-an dolar lah ya. Nggak banyak. Yang bener-bener itu pas ngebuang dari itu karena ya market juga lagi dicekek gitu ya. Market kan sementara dicekek sama Fed sama ECB, Bank Sentral Europe ya, dua kerja saja. Jadi ya kita lihat lah. Tapi para paus masih mau mainkan, kayaknya masih ada waktu buat mereka cari ini sebelum nanti next uh, Fed sama FOMC meeting untuk kenaikan Fed rate lagi ya kan, dia high rate lagi dengan ini nanti ya bertahap lah kita lihat ya market. Tapi ya sebaiknya kondisi gitu wait and see dulu, sabar, istirahat dulu lah. Hari ini malam Jumat ya, buat yang udah berkeluarga santai, lemeskan otot dulu ya. Oke, jadi market ya gitu aja, nggak ada gimana yang apa, sabar kita lihat sepertinya, kita harap di situ dia bisa masuk balik trendline, harapan di situ ya. Bukan nggak ada harapan, masih ada harapan untuk masuk balik trendline ya, saya yakin. Tapi andai kata dia memang benar nggak kuat, sekitar di 23.700, 23.800 kalau dia ke reject, nggak kuat nanjak, ya berarti siap-siap kita ke bawah ya. Oke, jadi itu aja video hari ini, singkat, nggak terlalu ini, nggak banyak yang kita bahas lah. Berita juga seputar Celsius yang enggak interesting lah ya kan. Coinbase lah yang kena su lagi. Ya agak ini. Tapi ada XRP bagus loh, XRP berita bagus. Goldman Sachs, Wells Fargo, sama satu bank lagi apa, puji XRP gitu, akan ini jadi banking sistem, keuangan bank gitu ya. Satu berita bagus juga. Terus ya agak dikasih fat gitu yang disebar, mungkin ya mau serok barang lah soal gas fee merge sama aja, padahal udah news lam, udah kalau nggak salah newsnya udah 10 hari yang lalu itu, ini dihembuskan lagi gitu ya. Kayaknya bandar mau serok barang lah, kasih apa ya, news agak jelek biar drop, dia serok sedikit bawa. Tapi sepertinya udah ada yang nahan lah di 23.350 ini, mudah-mudahan benar-benar ketahan di situ, baru dia coba rangkak lagi ke atas gitu. Andai kata benar dia mau mainkan lagi paling nggak ke 25, dia akan dobrak lagi. Kayaknya kalau dia mau dobrak 24.200 sampai 24.400 ini bahaya nih, tiba-tiba buangan situ itu bisa jadi pertahanan kokoh lagi ke depannya yang harus ditembus ya. Ya kita lihat lah ke depannya, sabar, nggak usah buru-buru kondisi market gitu ya. Cari aman. Oke. Jadi begitu aja video hari ini. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.